Hutan dan Lahan atau RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi, serta berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan banjir dan pencegahan erosi. RHL dilaksanakan pada lahan kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan, berdasarkan peta lahan kritis nasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Kegiatan RHL BPDAS HL Memberamo merupakan kegiatan reboisasi. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Reboisasi dilakukan dalam kawasan hutan yang meliputi hutan konservasi, kecuali cagar alam dan zona inti Taman Nasional, hutan lindung atau hutan produksi. Reboisasi pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud diutamakan pada areal yang sudah memiliki rencana pemulihan ekosistem atau RPE. Sedangkan pada reboisasi pada hutan lindung dan hutan produksi diutamakan pada areal yang telah terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dan memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang atau disingkat RPHJP dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Lahan kritis dan sebaran RHL BPDAS HL Memberamo tahun 2019. Pada tahun 2019, BPDAS HL Memberamo terdapat kegiatan pembuatan tanaman RHL seluas 1.000 hektar yang tersebar di 7 kabupaten. Di antaranya Kabupaten Biak Numfor seluas 50 hektar, Kabupaten Lanijaya seluas 300 hektar, Kabupaten Nabire seluas 100 hektar, Kabupaten Sarmi 25 hektar, Kabupaten Jayawijaya 75 hektar, Kabupaten Pegunungan Bintang 300 hektar, dan Kabupaten Jayapura seluas 150 hektar. Salah satu lokasi yaitu RHL Kabupaten Biak Numfor. Luas penanaman 50 hektar dan tersebar di beberapa lokasi. Distrik Biak Utara, tepatnya di Kampung Mambesak, Distrik Biak Timur, Kampung Sepse, Distrik Kendidori, Kampung Rapimbo, dan Distrik Oride, Kampung Makmakerbo. KPH menyiapkan bibit, baik dari benih cabutan atau benih dari buah, kami semaikan di sini. Setelah disemaikan, pada akhirnya kami akan serahkan ke masyarakat, di mana masyarakat ini kami siapkan kelompoknya, dan tentunya diangkut dengan beberapa persyaratan teknis. Diupayakan bibitnya sudah memenuhi syarat. Cara mengangkutnya pun diupayakan supaya pada saat pengangkutan tidak mengalami kerusakan. Perkembangan selanjutnya daripada kegiatan ini, 15 hektar ini akan disambut dengan baik oleh kelompok, dan 15 hektar ini sudah diselesaikan dengan baik di atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor, khususnya kepada Kepala Kampung Mambesak. Patut terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di Kampung Mambesak tahun 2019 ini. Seremonial tahun 2019 atau kampanye lingkungan. OASE atau Organisasi Aksi Solidaritas ERA merupakan kegiatan penanaman mangrove dalam rangka gerakan peduli mangrove, pemulihan das dan kampung hijau sejahtera. Dilaksanakan di Kampung Hotel Camp Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada tanggal 7 Agustus 2019. GNP Das atau Gerakan Nasional Pemulihan Das tahun 2019
dilaksanakan di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada tanggal 9 Desember 2019, termasuk pembagian bibit gratis kepada seluruh elemen masyarakat. Untuk kegiatan RHL Mangrove ada seluas 50 hektar yang berada di Kabupaten Merauke, tepatnya di Kampung Payum, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Dan pada tahun ini juga ada kegiatan pemeliharaan tanaman mangrove seluas 25 hektar yang ditanam pada tahun 2018 yang berada di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Provinsi Papua. RHL Mangrove Pemeliharaan Tahun 1 tahun 2018 berlokasi di TWA Teluk Yotefa, Kota Jayapura. Luas 25 hektar dengan jenis tanaman adalah Rhizopora dan Bruguera. Nama saya Tonci Aibini. Saya bekerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Saya mulai bekerja menanam mangrove sejak tahun 90-an. Sejak itu saya dikasih satu demplot dari dulu dibilang BRLKT yang sekarang disebut BPDAS Membramo. Dari lingkungan hidup Kota Jayapura kasih kita salah satu pekerjaan juga yang kita lanjutkan sampai pada akhirnya ke 2015 kalau tidak salah kegiatan-kegiatan itu. Nah, kita lanjut kemarin 2018 sama-sama dengan teman-teman dari BPDAS. Kita coba untuk menanam kembali, mengisi tempat-tempat yang kosong. Satu manfaat dari hutan mangrove ini, dia menyimpang sekali banyak. Itu terkait dengan masyarakat. Salah satu contoh kerang. Di dalam mangrove ini ada, kalau saya hitung mungkin ada sekitar 10-12 jenis kerang yang dimakan oleh manusia. Kalau dari sisi ikannya itu terlalu banyak, ikan apa saja pasti ada dalam mangrove karena ikan dia dari laut dia akan bertelur di hutan mangrove. Setelah dia udah besar dia akan keluar. Sampai di laut ya itu masyarakat nelayan pasti akan mengambil dan menjualnya. Nah, jadi manfaat dari mangrove. Selain itu dia menahan juga abrasi. Mangrove ini sangat penting sekali. Jadi mari keluarga, saudara-saudara yang ada di Papua, mari kita jaga mangrove ini baik. Demi kelangsungan hidup anak cucu kita nanti. Apa yang kita sampaikan sama? RHL Mangrove di Kabupaten Merauke. Secara administrasi terletak di wilayah Kampung Payum, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Luas lokasi penanaman RHL adalah 50 hektar. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik dari segi ekologis maupun ekonomi. Dengan adanya kegiatan ini membantu masyarakat, artinya bisa meningkatkan perekonomian karena kegiatan swakelola toh. Nah, jadi ditanam itu dua tahap. Kita ada 68 orang yang kerja ini. Sampai dia punya ini semua, tapi dengan dia punya penyelesaiannya bagus. Sampai dampaknya pada masyarakatnya itu positif, baik. BPDAS HL Membramo memiliki satu persemaian permanen yang terdapat di daerah Skyland, Kota Jayapura. Pada tahun ini memproduksi sebanyak 500.000 batang bibit yang terdiri dari pinang, gaharu, pucuk merah, matoa, akasia, jabon, cemara, dan tanaman HHBK lainnya. Di mana tujuan persemaian permanen itu untuk menunjang tersedianya bibit berkualitas yang akan didistribusikan kepada seluruh elemen masyarakat sesuai dengan permintaan yang ada yang disampaikan oleh masyarakat dengan syarat-syarat tertentu di mana masyarakat harus menyampaikan permohonan permintaan bibit dengan melampirkan sketsa lokasi atau koordinat lokasi penanaman. Target bibit persemaian permanen BPDAS HL Membramo tahun 2019 sebanyak 500.000 batang.
Tujuan persemaian permanen untuk menunjang tersedianya bibit berkualitas yang akan didistribusikan kepada seluruh elemen masyarakat sesuai dengan permintaan yang ada. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan menggunakan bibit yang bermutu, sangat dianjurkan untuk memperoleh hasil tegakan yang optimal dan berkualitas. Perbanyakkan tanaman merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk penyediaan materi tanaman, baik untuk kegiatan penelitian maupun program penanaman secara luas. Penyediaan bibit yang memiliki karakter unggul secara morfologi, fisiologis, dan genetik akan sangat membantu keberhasilan tanaman di lapangan. Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Memberamo yang merupakan salah satu UPT Pusat Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan penyediaan bibit tanaman produktif sebanyak 72.000 batang untuk ke Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kero. KBR atau Kebun Bibit Rakyat. Kebun Bibit Rakyat atau KBR merupakan program pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pembibitan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah, menanggulangi bencana, penyedia oksigen, penyerapan racun, udara terkontaminasi, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Kegiatan KBR ini sendiri adalah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat atau petani yang ingin mengembangkan pembibitan, terutama di wilayah desanya. Kelompok pembibitan tersebut dapat memilih tanaman apa saja yang cocok secara teknis dan sangat diminati oleh masyarakat. Kami harapkan dengan adanya bibit produktif ini akan menambah pendapatan masyarakat nantinya untuk beberapa tahun yang akan datang.